Di tengah gema azan subuh yang membangunkan Mashhad, kota suci di timur Iran, dari lorong-lorong sempit, lahirlah seorang anak ulama sederhana, namanya Ali Hosseini Khamenei, sosok yang kelak akan memegang kekuasaan paling menentukan di Republik Islam Iran. Tak ada tanda kebesaran di masa kecilnya. Ayahnya seorang ulama miskin yang mengajarkan disiplin, kitab suci, dan kesabaran. Mereka hidup di rumah kecil yang sempit, dalam kondisi yang keras, tapi di sanalah watak Khamenei ditempa. Hemat kata, keras dalam prinsip, dan penuh curiga pada kekuasaan dunia. Iran saat itu berada di bawah bayang-bayang Shah Muhammad Reza Pahlavi, sebuah rezim monarki yang akrab dengan Barat, modern di permukaan, tapi represif di dasarnya. Bagi generasi muda ulama seperti Khamenei, ini bukan sekadar soal politik, ini soal martabat dan iman. Ia membaca diam-diam, menerjemahkan karya-karya Sayyid Qutb, dan menyerap gagasan perlawanan Islam terhadap dominasi Barat dari mimbar-mimbar kecil dan pengajian tersembunyi. Khamenei mulai membentuk pandangan dunianya bahwa kekuasaan tanpa agama adalah penindasan, dan agama tanpa kekuasaan akan dihancurkan. Penjara Shah lebih dulu mengenalnya sebelum rakyat Iran. Lalu datanglah tahun ke-1979. Revolusi Iran meledak. Jalanan dipenuhi massa. Shah tumbang. Ayatollah Ruhollah Khomeini kembali dari pengasingan sebagai simbol revolusi. Di lingkaran dalam Khomeini, itulah Khamenei berdiri. Bukan sebagai yang paling karismatik atau ulama tertinggi, tapi sebagai sosok yang setia dan ideologis. Republik Islam lahir dari euforia dan darah. Karier Khamenei naik cepat. Ia menjadi anggota Dewan Revolusi. Lalu di tengah Perang Iran-Irak yang brutal, diangkat sebagai Presiden Iran pada tahun ke-1981. Jabatan itu nyaris merenggut nyawanya. Sebuah bom meledak di dekat mimbar tempatnya berpidato. Ia selamat, tapi tangan kanannya lumpuh seumur hidup. Bagi Khamenei itu bukan sekadar luka, itu adalah tanda takdir. 8 tahun perang melawan Irak menempa negara dan dirinya. Jutaan korban berjatuhan, kota-kota hancur lebur, dan Iran terkepung. Dari perang itu, satu pelajaran mengeras dalam benaknya. Sebuah negara hanya bisa bertahan jika bersenjata, selalu waspada dan mandiri. Ketika Khomeini wafat pada tahun 1989, Republik Islam berada di persimpangan jalan. Tak ada ulama lain yang benar-benar siap memegang kekuasaan absolut. Maka pilihan jatuh pada Khamenei, seorang presiden, ulama tingkat menengah, tapi sepenuhnya loyal pada sistem. Ia pun diangkat menjadi pemimpin tertinggi Iran. Sejak hari itu, Iran tak lagi dipimpin oleh seorang revolusioner karismatik, melainkan oleh seorang arsitek kekuasaan yang sunyi. Khamenei membangun kendalinya pelan-pelan. Ia memperkuat garda revolusi, menjinakkan parlemen, mengatur peradilan, dan menjadikan media sebagai corong negara. Kekuasaan tidak lagi dipertontonkan, melainkan disembunyikan di dalam jaringan yang rumit. Doktrin velayat faqih dijadikan fondasi mutlak. Ulama bukan hanya penafsir agama, tapi pemegang mandat Tuhan atas negara. Dalam politik luar negeri, Khamenei melihat dunia sebagai medan konspirasi. Amerika Serikat adalah setan besar. Israel adalah entitas ilegal. Perlawanan harus dibangun melalui sebuah poros. Hizbullah di Lebanon, milisi di Irak, dan dukungan pada perjuangan Palestina. Iran mungkin terisolasi, tapi pengaruhnya terus menjalar. Namun di dalam negeri, retakan mulai tumbuh. Generasi muda Iran lahir jauh dari euforia revolusi. Mereka hanya mengenal sensor, krisis ekonomi, sanksi, dan polisi moral. Protes pun meledak berulang kali. Tahun 2009, 2017, 2019, hingga gelombang besar setelah kematian Mahsa Amini. Di hadapan kamera, Khamenei selalu tampil tenang, tapi di balik layar, negara menindak dengan keras. Bagi para pendukungnya, ia adalah benteng kedaulatan Islam. Bagi para pengkritiknya, ia adalah simbol stagnasi dan represi. Kini, waktu terus bergerak, tapi sistem yang dibangun Ali Khamenei
justru semakin mengeras. Memasuki abad ke-21, Iran bukan lagi negara revolusioner yang miskin dan terisolasi. Ia telah berubah menjadi negara ideologis bersenjata, dengan jaringan pengaruh yang melintasi batas negara. Di balik semua itu, ada satu institusi yang tumbuh menjadi tulang punggung kekuasaan, Garda Revolusi Islam, atau IRGC. Bagi Khamenei, Garda Revolusi bukan sekadar militer. Mereka adalah penjaga revolusi, pengelola ekonomi bayangan, dan alat politik paling setia. Dari ladang minyak hingga pelabuhan, dari proyek konstruksi raksasa hingga industri senjata, IRGC hadir di mana-mana. Iran mungkin punya wajah sipil, tapi nadinya dikendalikan oleh kekuatan berseragam. Disinilah konsep poros perlawanan dibentuk. Khamenei percaya, Iran tidak bisa bertahan hanya dengan berdiam diri di dalam negeri. Ancaman harus dijauhkan dari Teheran. Maka, perlawanan dibangun di luar perbatasan. Hizbullah di Lebanon, milisi Syiah di Irak, dukungan penuh pada rezim Bashar al-Assad di Suriah, dan bantuan bagi kelompok-kelompok Palestina. Bagi Barat, ini adalah ekspansi dan destabilisasi. Bagi Khamenei ini adalah strategi bertahan hidup. Setiap roket Hizbullah yang mengarah ke Israel, setiap milisi yang melawan pasukan Amerika, dianggap sebagai lapisan pertahanan bagi Iran. Perang tidak lagi konvensional, tapi menjadi perang bayangan yang rumit. Namun, kekuatan regional ini harus dibayar mahal di dalam negeri. Sanksi internasional menghantam ekonomi Iran, inflasi melonjak, nilai mata uang jatuh. Generasi muda yang lahir setelah revolusi tumbuh dalam keterbatasan, dan mereka mulai bertanya, mengapa kami harus menanggung beban ideologi yang sudah tua? Jawaban Khamenei selalu sama, perlawanan lebih penting daripada kenyamanan. Di titik inilah, isu nuklir Iran menjadi simbol yang paling kontroversial. Sejak awal tahun 2000-an, dunia menaruh curiga. Iran bersikeras, program nuklirnya hanya untuk tujuan damai, seperti energi dan riset. Tapi Barat mencium adanya ambisi senjata. Bagi Khamenei, nuklir adalah soal kedaulatan. Ia bahkan mengeluarkan fatwa bahwa senjata nuklir itu haram, namun tetap mendorong kemampuan teknologi nuklir setinggi mungkin. Negosiasi datang dan pergi. Kesepakatan nuklir ditandatangani, lalu runtuh. Sanksi dicabut, lalu kembali lagi dengan lebih keras. Bagi rakyat Iran, isu nuklir terasa jauh. Harga roti jauh lebih dekat dan nyata. Ketegangan ini akhirnya memuncak di jalanan. Tahun 2009, protes hasil pemilu diguncang oleh represi keras. Tahun 2017 dan 2019, demonstrasi ekonomi dibalas dengan peluru. Tapi gelombang yang paling mengguncang datang pada tahun 2022, ketika seorang perempuan muda Kurdi Iran bernama Mahsa Amini meninggal dalam tahanan polisi moral. Kematian Mahsa bukan sekadar tragedi, ia menjadi percikan api. Perempuan-perempuan membuka jilbab mereka di depan kamera. Anak-anak muda meneriakkan kemarahan mereka. Kota-kota bergolak. Slogan pun berubah dari sekadar menuntut reformasi menjadi penolakan total terhadap sistem. Di usia senjanya, Ali Khamenei menghadapi krisis legitimasi terbesar sepanjang kekuasaannya. Pidatonya tetap tegas. Ia menyebut protes itu sebagai konspirasi asing. Negara bergerak cepat. Penangkapan massal, pemutusan internet, dan hukuman berat dijatuhkan. Bagi rezim, ketertiban harus dijaga dengan cara apapun. Tapi bagi banyak rakyat, jarak dengan penguasa tak pernah sejauh ini. Namun, sistem itu bertahan karena Republik Islam bukan hanya satu orang. Ia adalah sebuah jaringan yang kuat. Kini, bayangan suksesi mulai terlihat jelas. Nama Mojtaba Khamenei, putranya, beredar luas sunyi, tapi kuat. Ia tak pernah tampil di publik, tapi disebut-sebut sangat dekat dengan Garda Revolusi. Transisi kekuasaan sedang disiapkan, perlahan, tanpa suara. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah Iran akan berubah, melainkan bagaimana perubahan itu akan terjadi. Ali Khamenei mungkin akan dikenang bukan sebagai pemimpin yang dicintai seperti pendahulunya, tapi sebagai arsitek negara ideologis paling bertahan di Timur Tengah modern. Ia membangun kekuasaan tanpa sorak-sorai,
menjaga revolusi dengan tangan besi dan keyakinan. Dan ketika sejarah menutup satu bab, Iran akan tetap berdiri, menanggung warisan panjang seorang penjaga sistem bernama Ali Khamenei. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan bagikan video ini jika menurutmu bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.